menggerakkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak Andi ya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa saya akan mensupervisi Pak Andi. Jadi sebelumnya kita ada kegiatan yang akan kita lakukan ya. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kalau boleh tahu, Bapak ngajar materi apa sih? Saya mengambil siar. Oh, siar Pak ya. Nanti kalau saya observasi, Bapak ngajar di kelas Kelas BK. sebelum di kafe Pak ya. Oke. Jadi saya sebelum melakukan pra-observasi ini, kita harus tahu tujuannya dulu, yang bahwa nanti setelah kita melakukan pra-observasi ini, Bapak akan lebih mudah di dalam proses pembelajaran kelas. Gitu, ya. Kemudian Bapak itu lebih siap dalam proses belajar kelas itu lebih siap dan kemudian lebih percaya diri. Oke Pak ya. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Siap ya? Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak kembangkan di kelas ini? Untuk pelajaran sejarah di kelas ini, itu tujuan pembelajaran yang mencapai adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Indonesia. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam Indonesia. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, yang ingin dicapai di kelas. Kemudian area pengembangannya, untuk arah pengembangannya nanti yang akan dikembangkan di siswa Bapak di kelas itu bagaimana? Untuk area pengembangannya itu saya fokus di pembelajaran diferensiasi, Ya. kemudian menggunakan pendekatan scientific learning. Kemudian saya mencoba mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial dan emosional lain. Oh, berarti di sini termasuk KSI juga ya. Jadi berdiferensiasi tadi Bapak bilang ya. Jadi di mana di area pengembangan tadi, strategi apa yang akan Bapak persiapkan di sini untuk besok? Waktu saya observasi. Untuk strategi bisa saya mulai dengan menyiapkan alat bahan, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar, selanjutnya melihat minat belajar siswa serta melakukan pembelajaran inisiasinya dalam bentuk pembahasan kelompok, dan selanjutnya kelompok itu akan dipresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Oh, berarti berdiferensiasi itu nanti Bapak buat berkelompok ya? Iya. Jadi berkelompok bagaimana itu Pak? Jadi kelompoknya itu saya buat berdasarkan asesmen awal. Nanti ada hasil asesmen awal itu kan saya melihat ada kelompok siswa yang belum memahami sama sekali terkait materi dan tujuan pembelajaran yang tepat. Dia ada kelompok yang sudah memahami terkait materi dan tujuan pembelajaran, tetapi ada kelompok yang masih sedikit pemahamannya terkait materi dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Oke, luar biasa Pak Andi ya. Luar biasa strategi yang akan Pak Andi terapkan nanti di kelas Pak ya, di saat saya observasi. Oke Pak, sangat bagus sekali. Saya tunggu nanti di kelas bagaimana nanti proses pembelajarannya. Besok kita akan sama-sama di kelas Pak ya. Di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Andi?
Alhamdulillah kabar baik, Bu. Gimana perasaan Pak Andi setelah melakukan proses pembelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah senang Ibu. Udah apa? Saat kita mengajar ada ibu kan yang melihat. Kemudian juga setelah selesai sedikit perasaannya lega gitu, Bu. Oh ya. Jadi menurut Bapak tadi di dalam proses pembelajaran tadi di kelas, apakah yang Bapak lakukan tadi sesuai dengan harapan Bapak? Kalau 100% mungkin belum ya Bu, sesuai dengan harapan. Mungkin mencapai 70-80 lah Bu. Masih ada yang ingin saya kembangkan gitu. Jadi dari proses pembelajaran tadi hal-hal yang paling menarik ya di mana itu Pak? Paling menarik menurut saya saat kita mengetahui gaya belajar siswa. Mengetahui gaya belajar siswa itu nggak ketantang gitu. Berarti itu Bapak sangat memuaskan itu. Puas nggak dengan hal-hal yang Bapak lakukan tadi? Ya sudah puas lah bukan, karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah sudah puas gitu. Oh gitu ya. Jadi dari skala 0 sampai 10 itu menurut pandangan Bapak dalam penilaian itu kira-kira posisi Bapak tadi dalam proses pembelajaran tadi bisa Bapak beri nilai itu dari nomor berapa ya? Tapi Ada di yang nomor berapa tadi? saya bilang tadi mungkin di angka 7. Angka 7 ya. Kalau angka 7 itu sudah lumayan Pak ya, sudah mendekati 10 ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan dapat 10 Pak ya. Iya. Jadi kira-kira dari dari proses pembelajaran tadi ada hambatannya enggak Pak? Yang menghalangi Bapak itu untuk mencapai skala tadi dari 0 sampai 10, berarti Bapak dapat 7. Berarti ada hambatannya tadi itu Pak, ada apa Pak sehingga dia Bapak dapat skalanya di 7 itu? Kira-kira ada hambatannya Pak? Ini mungkin pembagian kelompoknya terlalu sedikit tadi ya, 3 kelompok. Yang besar satu. Kalau kelompoknya mungkin lebih banyak kan, Ya. jadi saya lihat ada siswa yang tidak terlibat. Kalau kelompoknya dipecahkan lagi ya, mungkin siswa bisa terlibat aktif semuanya dalam kerja kelompok itu. Oh gitu Pak ya. Berarti untuk mengatasi hambatan itu bagaimana Pak? Oke, ke depan saya akan membagi menjadi 5 atau 6 kelompok Bu, saat proses belajar. Kemudian memberikan tugas bagi yang gaya belajarnya kinestetik ya Bu. Mereka kan suka aktif sekali gitu lah ya. Iya. Jadi kalau nggak kita kasih tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka, nggak tercapai nantinya. Itu ya. Nah dalam pembelajaran selanjutnya nih Pak ya, ada nggak strategi agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Seperti yang saya sampaikan tadi juga, strategi kedepannya mungkin bisa lebih banyak memberikan pemecahan kelompok tadi dibagi lebih banyak lagi yang pertama. Iya. Kemudian tugas untuk yang gaya belajar yang kinestetik saya perbanyak lagi gitu, Iya. supaya mereka sibuk di kelas gitu, nggak Iya. ganggu teman, nggak buat hal yang aneh gitu. Oh gitu ya. Jadi di sini Bapak akan menggunakan metode-metode lain lah ya. Berarti metode baru dan media-media pembelajaran bervariasi ya Pak ya. Agar nanti di sini tidak monoton ya. Jadi proses pembelajarannya itu lebih hidup di dalam kelas. Itu tujuan ke depan, strategi ke depan ya Pak ya. Iya. Kapan Bapak akan melakukan maksudnya pembelajaran ke depan ini? Mungkin Metode baru ini yang akan Bapak terapkan gitu. minggu depan boleh saya coba minggu depan. Berarti minggu depan Pak ya. Berarti minggu depan Bapak akan menerapkan metode-metode bervariasi, kemudian
membagi kelompok itu lagi lebih banyak lagi, kemudian supaya anak tidak menonton untuk hal itu saja. Nah, seperti itu Pak ya, mungkin minggu depan ya, insya Allah Pak ya tercapai, saya rasa Bapak itu mampu ya. Iya. Baik Pak, mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih sempurna. Apa yang Bapak targetkan untuk strateginya. Jadi mudah-mudahan dengan saya mengobservasi Bapak kemarin, Bapak akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak, dan kemudian terima kasih juga sudah bersama saya untuk kegiatan observasi ini. Di pasca observasi, semoga ilmu kita bisa bertemu di kemudian hari Pak ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.